Halo teman-teman, perkenalkan saya Desi Ramadhani Pustasari, mahasiswi Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NPM 201446000046. Di sini saya akan memenuhi tugas Pancasila yang diampu oleh Bapak Beni tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mengambil contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang emas. Makna lambang bintang. Bintang merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya. Cahaya ini diartikan seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi setiap manusia. Bintang juga diartikan sebagai cahaya yang menyinari dasar negara yang 5, yaitu Pancasila. Kemudian juga cahaya bagi sifat negara yang 5, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakatnya harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam makna sila pertama, Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Terdapat juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa kita. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Makna lambang pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan, walaupun memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Pohon beringin juga melambangkan pohon besar dan rindang yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Ini juga menggambarkan bahwa negara kita memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau naungan untuk seluruh rakyatnya. Arti sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Lambang ini memiliki makna yang cukup dalam. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Salah satu poin di sila keempat ialah bermusyawarah, dan ini dapat tercapai apabila ada suatu perkumpulan. Dalam bermusyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi untuk memutuskan sesuatu. Keterlibatan satu suara dalam pengambilan keputusan sangat penting saat melakukan musyawarah.
Selain dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul dan bersosialisasi, banteng juga dikenal sebagai hewan yang kuat. Filosofinya, jika musyawarah di Indonesia berjalan dengan baik, maka Indonesia pun akan menjadi satu bangsa yang kuat. Keputusan tepat yang dibuat saat melakukan musyawarah akan memudahkan Indonesia untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan menjadi negara yang bisa mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, tidak heran jika kepala banteng jadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila. Contoh implementasi sila keempat antara lain, sebagai warga negara masyarakat Indonesia, setiap manusia Indonesia mempunyai peringkat, hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Padi atau beras melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan. Kemudian, kapas adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan pakaian. Jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Secara keseluruhan, pangan dan sandang wajib terpenuhi untuk seluruh rakyat. Karena alasan itulah padi dan kapas dijadikan sebagai lambang sila kelima. Contoh penerapan sila kelima antara lain: 1. Memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Namun, kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan kita sendiri. 2. Selalu menghargai hasil karya orang lain. 3. Tidak bertindak semena-mena pada orang lain. 4. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 5. Berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Berikut ini adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila, melaksanakan ibadah sholat. Berikut ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila, membeli produk-produk dalam negeri. Emang pacet apaan? Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.